FOMO itu sebuah fenomena di mana ketika seseorang itu merasa khawatir, cemas, ketika dia tidak bisa mengikuti tren yang ada, khawatir ketinggalan, fear of missing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman bicara, kembali lagi bersama kami Bicara Jadi Makin Tahu. Oke, kali ini saya Nazwa Dwi Agustina bersama rekan saya Razita Nareswari Alicia. Oke, kali ini teman-teman kita mengundang salah satu narasumber yang gak kalah hebatnya dari episode-episode yang kemarin. Boleh nih Bunda say hello dulu sama followersnya. Oke, halo, assalamualaikum. Saya Mumtaz Afrida, dosen BKI dan juga seorang psikolog. Nah, seorang psikolog, mungkin ada kaitannya sama tema kita yang akan diangkat ya Kak Rezita? Betul Kak, karena tema yang ingin diangkat kali ini adalah FOMO, Ramadan waktunya jaga hati, jaga pikiran. Nah, Bunda tanya dong, FOMO, kira-kira menurut Bunda FOMO itu apa sih? Oke, jadi gini, FOMO itu sebuah fenomena di mana ketika seseorang itu merasa khawatir, cemas, ketika dia tidak bisa mengikuti tren yang ada, khawatir ketinggalan, fear of missing out. Jadi ngerasa bahwa aku harus banget nih untuk bisa terlibat dalam suatu tren, setiap tren yang ada. Wah Bunda, tanya dong, apa ya kaitannya Islam dengan fear of missing out? Jadi gini dek, kalau misalnya adik ngerasa bahwa saya perlu banget nih untuk bisa ngikutin tren yang ada, saya perlu banget nih untuk seperti orang-orang yang ada. Jadi kecenderungan dari diri kita itu akan merasa bahwa aku kurang ya dibandingkan teman-teman yang lain. Kemudian aku kayaknya perlu banget nih untuk selalu up to date seperti itu. Nah misalnya contoh perilakunya seperti apa nih? Nah ketika misalnya kita sering melihat story teman kita dan kita ngebandingin teman kita dengan diri kita sendiri, kok mereka kok asik banget ya, kok mereka kayaknya nih mau Ramadan pada munggahan, aku kayaknya perlu banget nih untuk munggahan, seperti itu. Nah jadi ada kecenderungan kita untuk selalu pingin banget sesuai dengan tren yang ada. Kalau misalnya kita nggak sesuai dengan tren yang ada, itu kecenderungan cemas. Nah dari situlah kadangkala kalau yang namanya seseorang mengikuti tren itu kan butuh yang namanya mungkin dana, kemudian juga waktu yang lebih. Sementara nggak semua orang itu punya waktu yang lebih dan nggak semua orang itu punya dana yang lebih. Nah kecenderungan dari kita nanti nggak bersyukur dengan apa yang ada dengan diri kita, seperti itu. Ngerasanya saya nih kurang mulu gitu loh. Jadi kaitannya dengan Islam itu kurang bersyukur, betul ya, Bunda? kurang bersyukur, kurang bisa menerima diri, kurang qanaah, seperti itu. Oke Bunda, kan ini kan lumayan udah banyak pengalamannya nih ya Bunda. Kira-kira ciri-ciri orang yang kalau misalkan dirinya menjadi FOMO itu kayak gimana sih Bunda, khususnya di bulan Ramadan nih? Oke, nah ciri-ciri FOMO itu ada beberapa ya. Misalnya satu, kecenderungan dia tuh sulit untuk terlepas dari gawai. Ngapain aja, kayaknya perlu banget untuk update, perlu banget untuk ngelihat apa yang jadi tren saat ini. Dan kemudian dia cenderung untuk harus banget mengikuti tren yang ada. Kenapa sih dia perlu megang gawai terus? Karena pengen tahu ada apa tren kali ini, dan kalau misalnya dia nggak ngikutin tren, dia akan cemas, seperti itu. Kemudian dia akan cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah kalau misalnya dia diundang untuk dalam suatu kegiatan, dia akan merasa bahwa saya harus banget datang ke sini. Kalau misalnya saya nggak datang, nanti saya ketinggalan berita apa, seperti itu.
Nah, jadi itu sedikit ciri-ciri dari fear of missing out. Saya khawatir banget, jadi perasaan khawatir yang berlebihan ketika dia tidak mengikuti tren atau topik yang terbaru di lingkupnya dia, seperti itu. Nah, ini biasanya banyak terjadi di kalangan kita, di remaja juga banyak ya. Nah, itu juga kalau misalnya ceritanya di Ramadan. Nah, di Ramadan itu biasanya kan macam-macam ya Dek ya. Nah, kalau sebelum Ramadan biasanya ada tuh munggahan. Nah, semuanya pada pasang story lagi munggahan seperti itu. Nah, jadi ketika seseorang lihat, ada geng sana udah pada munggahan nih, kayaknya kita perlu munggahan juga deh, seperti itu. Kemudian bukber. Nah, bukber udah cari-cari tahu gitu, misalnya, di sini ada all you can eat nih. Kemudian di sana ada restoran yang enak nih, seperti itu. Jadi terus juga sahur on the road. Sebenarnya itu kegiatan-kegiatan tuh untuk menarik dan menyenangkan ya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya waktu dan juga nggak punya biaya untuk ke sana gitu kan, itu nggak perlu dipaksain. Nah, kalau misalnya ini kecenderungan untuk memaksakan diri untuk melakukan hal-hal tersebut seperti itu. Untuk memaksakan diri untuk punya baju yang baru, memaksakan diri untuk ikutin tren yang ada. Nah, itu kecenderungan dari fear of missing out itu. Oh iya Bunda, kan dari tadi Bunda sudah mengungkapkan gagasan dan dampak dari efek FOMO sendiri ya Bunda ya. Nah, menurut Bunda, apakah ada dampak positif dari fear of missing out ini? Untuk dampak positif, kalau misalnya fear, ini kan takut ya Iya, Dek ya. betul. Nah, kalau misalnya dampak positifnya itu, kalau sebenarnya sesuatu hal yang berlebihan itu yang nggak baik gitu loh. Kalau dikatakan fear atau ketakutan, kecemasan, maka itu yang nggak baik seperti itu. Baiknya kayak gimana? Kita cukup tahu nih tren yang terbaru apa, tapi tidak perlu untuk memaksakan diri untuk ikut dengan tren tersebut. Cukup tahu aja juga it's okay gitu loh, nggak apa-apa gitu. Jadi dengan adanya tren terbaru kita harus lebih meminimalisir ya Bunda ya. Lebih ke mindfulness ya, dalam artian kita tuh sadar posisi kita tuh kayak gimana, itu perlu nggak sih buat kita untuk ikutin tren itu. Kemudian seberapa penting sih tren itu kita ikuti, apa sih manfaatnya tren itu untuk kita bisa ikuti, seperti itu. Jadi sadar bahwa tren itu tuh dampak positifnya apa buat kita. Jangan asal ikut-ikutan karena kita tuh cuman takut karena ketinggalan. Iya, gitu. takut ketinggalan zaman ya Bunda ya. Betul, seperti itu. Oke Bunda, kan kita ada beberapa kasus juga ya. Misalkan dari saya nih udah ada yang ngatur beberapa yang mau bagi-bagi takjil, tapi kurangnya adanya FOMO gitu, karena ini kan baru awal Ramadan. Kira-kira cara biar saya ini bisa memilih antara 4 organisasi ya, contohnya 4 organisasi ini mau berbagi takjil dengan waktu yang bersamaan. Nah, bagaimana cara memilih dari 4 organisasi ini nih Bunda? Barangkali dari teman-teman bicara mempunyai juga sama yang berkaitan dengan saya nih. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman di sini banyak banget nih daftar kegiatannya selama Ramadan ini ya. Betul, Bunda. Nah, kalau misalnya punya banyak daftar kegiatan seperti itu, ya pilihlah mana sih yang paling bermanfaat untuk kalian, seperti itu. Kalau sama-sama misalnya membagikan takjil, kalau memang ada waktu untuk hal tersebut dan itu positif buat adik, ya nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata kalian harus berkumpul dengan keluarga, kemudian ada acara yang lebih penting, maka belajarlah untuk skala prioritas. Mana sih yang paling penting buat kalian, seperti itu. Dan diniatkannya itu ibadah ya. Nah, kalau misalnya ternyata bagi-bagi takjil ngebuat kalian jadi capek dan akhirnya lupa untuk tarawih dan ibadah yang lainnya, malah jadi akhirnya nongkrong-nongkrong sama teman-teman dan manfaatnya kurang buat kalian, maka lebih baik tidak dilakukan seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa membagi waktu dengan baik, maka ya nggak apa-apa dilakukan seperti itu.
Wah, menarik nih teman-teman bicara. Jadi menurut Bunda lebih baik kita meminimalisir kegiatan daripada ibadah ditinggalkan. Betul. Oke Bunda, aku mungkin ada pertanyaan lagi nih Bunda. Kira-kira menurut psikolog nih, FOMO ini baik nggak sih buat diri kita sendiri? Sebenarnya ya karena ini ketakutan ya maka nggak baik buat diri kita dong. Seperti itu. Oke, untuk kesehatan mental juga berarti tidak baik ya Bunda? Iya betul sekali karena ini kan kecemasan. Jadi tentunya ngebuat diri kita itu merasa tidak nyaman atau tidak bisa menerima diri karena posisinya orang-orang FOMO itu adalah orang-orang yang nggak punya self acceptance yang baik seperti itu. Oke Bunda, apakah ada tips and trick yang ingin disampaikan kepada teman bicara agar kita jadi lebih bisa meminimalisir Bunda? Seperti ini. Pertama itu kita perlu untuk mengenal diri kita, untuk bisa menerima diri kita, sadar tentang kondisi kita. Kita nggak perlu untuk selalu sama dengan orang lain, kita nggak perlu untuk bisa selalu pingin diterima oleh orang lain seperti itu ya. Karena bagaimanapun kita ya belum tentu orang lain itu suka dengan kita seperti itu. Jadi cukup untuk bisa menerima diri kita, kemudian memilah mana yang memang baik untuk kita, mana yang emang penting buat kita seperti itu. Sehingga kita cukup dewasa untuk bisa memilih mana sih tren yang emang bermanfaat untuk kita ikuti dan untuk kita update terus-menerus seperti itu. Wah, apakah ada pesan terakhir yang mau disampaikan kepada teman bicara Bunda? Oke, pesan terakhirnya itu nanti selama Ramadan adik-adik semuanya ingat perbanyak ibadah dan ketika melakukan kegiatan diniatkannya itu untuk ibadah ya, bukan untuk ngikutin tren. Dan juga jika pun emang harus ngikutin teman-temannya maka diniatkannya lebih ke ibadahnya seperti itu. Wah, terima kasih ya Bunda atas nasihatnya yang begitu berharga. Kita dan para teman-teman bicara juga jadi makin tahu. Oke Bunda, mungkin sekian podcast bicara kali ini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.